ayo. Lek. Ngekadane angeleran to. Bantu yuk, bantu yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Anggra Putri Tania. Jangan lupa like, share, and subscribe channel Lentera Jawi. Terima kasih. Benarkah bumi bocor di Jawa Tengah seperti berita yang sedang viral di salah satu channel YouTube? Nah, setelah admin cek ternyata narasi bumi bocor hanyalah sebuah narasi yang menggambarkan fenomena alam munculnya cairan dari dalam tanah yang biasa disebut bleduku. Lalu apa itu bleduku? Yuk simak video berikut. Objek wisata bleduku ini berupa telaga lumpur hangat seluas kurang lebih 45 hektar, yang disebut bleduku. Fenomena bleduku ini adalah keluarnya air beserta lumpur dari endapan laut purba yang keluar karena tekanan air vertikal. Lumpur yang disemburkan bleduku disertai asap putih yang membubung itu rata-rata mencapai ketinggian 3 meter. Namun pada saat-saat tertentu terjadi letupan keras yang mampu menyeburkan lumpur setinggi 10 meter hingga nampak demikian spektakuler. Letupan keras ini biasanya terjadi pagi buta ketika udara dingin atau saat cuaca mendung. Objek wisata ini terletak di Desa Kuwu, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Grobogan, 28 km ke arah timur kota Purwodadi. Kawasan wisata yang secara geografis terletak di dataran rendah bersuhu 28-36 derajat Celcius ini menyajikan letupan gelembung lumpur raksasa yang mengeluarkan percikan air dan garam. Adanya kandungan garam di tempat itu oleh masyarakat setempat dimanfaatkan untuk membuat garam secara tradisional dan sangat menarik untuk dinikmati. Legenda terjadinya bleduku dikisahkan pada sekitar abad ke-7 Masehi. Daerah Grobogan termasuk dalam wilayah Kerajaan Medang Kamolan yang diperintah oleh dinasti Sanjaya Shailendra. Salah seorang raja dari dinasti ini adalah Dewata Cengkar, seorang yang konon amat gemar makan daging manusia. Karena kesukaan raja yang aneh tersebut, membuat rakyat merasa ketakutan. Mereka tidak ingin menjadi santapan sang raja yang haus darah itu. Berbagai cara dilakukan untuk melawan sang raja, tetapi semuanya sia-sia saja. Tak ada yang bisa mengalahkan kesaktian sang raja. Beberapa waktu kemudian, muncullah Aji Saka, seorang pengembara, yang merasa prihatin dengan penderitaan yang dialami oleh rakyat. Aji Saka pun kemudian berusaha untuk menghentikan kebiasaan sang raja. Dengan disaksikan oleh ribuan pasang mata, Aji Saka pun menantang adu kesaktian dengan sang raja. Banyak orang yang menyaksikan kemampuan Aji Saka, mengingat tubuhnya yang kecil. Namun apapun, masyarakat tetap menaruh harapan kepada Aji Saka. Sang raja yang menerima tantangan Aji Saka hanya terbahak-bahak. Raja pun menawarkan, kalau seandainya Aji Saka mampu mengalahkannya, maka Aji Saka berhak memperoleh hadiah berupa separuh wilayah kerajaan. Sebaliknya, jika Aji Saka kalah, maka raja akan memakan tubuh Aji Saka. Aji Saka pun menyanggupi semua tawaran sang raja. Adapun permintaan terakhir Aji Saka kepada sang raja adalah, jika dia kalah dan tubuhnya dimakan oleh sang raja, Aji Saka memohon agar tulang-tulangnya nanti ditanam dalam tanah seukuran lebar ikat kepalanya. Tentu saja sang raja segera mengiyakan dan sama sekali tidak menduga bahwa ikat kepala Aji Saka itu adalah ikat kepala yang mengandung kesaktian. Aji Saka segera melepas ikat kepalanya dan kemudian menggelarnya di atas tanah. Ajaib! Ikat kepala itu berubah menjadi melebar. Raja Dewata Cengkar menggeser tempat berdirinya. Hal itu berlangsung terus seiring dengan makin mebelarnya ikat kepala Aji Saka, sampai akhirnya Dewata Cengkar tercebur di Laut Selatan. Namun Dewata Cengkar tidak mati. Sebaliknya, tubuhnya menjelma menjadi bajul buaya putih. Sepeninggal Dewata Cengkar, rakyat kemudian menobatkan Aji Saka sebagai raja di Medang Kamolan. Pada saat Aji Saka memerintah Medang Kamolan, muncullah seekor naga yang mengaku bernama Jakalinglung. Menurut pengakuannya, dia adalah anak Aji Saka dan saat itu sedang mencari ayahnya. Melihat wujudnya, Aji Saka menolak untuk mengakuinya sebagai anak. Aji Saka pun berusaha menyingkirkan sang naga, tetapi dengan cara yang amat halus. Kepada sang naga, Aji Saka mengatakan akan mengakuinya sebagai anak, jika naga itu berhasil membunuh buaya putih jelmaan Dewata Cengkar di Laut Selatan.
Terdorong keinginan untuk diakui sebagai anak, Jaka Linglung pun menyanggupi permintaan Ajisaka untuk membunuh Dewata Cengkar. Jaka Linglung pun segera berangkat. Oleh Ajisaka, Jaka Linglung tidak diperkenankan melalui jalan darat agar tidak mengganggu ketenteraman penduduk. Sebaliknya, Ajisaka mengharuskan Jaka Linglung agar berangkat ke Laut Selatan lewat dalam tanah. Singkatnya, Jaka Linglung pun sampai di Laut Selatan dan berhasil membunuh Dewata Cengkar. Sebagaimana berangkatnya, kembalinya ke Medang Kamolan pun Jaka Linglung melalui dalam tanah. Dan sebagai bukti bahwa dia telah berhasil sampai di Laut Selatan serta membunuh Dewata Cengkar, Jaka Linglung tak lupa membawa seikat rumput gerinting wulung dan air laut yang terasa asin. Beberapa kali Jaka Linglung mencoba muncul ke permukaan, karena mengira telah sampai di tempat yang dituju. Kali pertama dia muncul di Desa Ngembak kini wilayah Kecamatan Kota Purwodadi, kemudian di Jono Kecamatan Tawangharjo, kemudian di Grabagan, Krewek, dan terakhir di Kuwu ketiganya masuk Kecamatan Kradenan. Di Kuwu inilah, konon Jaka Linglung sempat melepas lelah, dan tempat munculnya inilah yang kini diyakini menjadi asal-muasal munculnya Bleduk Kuwu.